pertama di sini misalkan. Kemudian kita kuadratkan sesuai dengan persamaan tadi, xn kurangi mu z ya, ataupun nilai data yang kita miliki dikurangi dengan sentroidnya, kemudian kita pangkat 2, kemudian kita tambahkan sesuai dengan, di sini ada 2 variabel UTS dan UAS, sehingga 2 kali. Kita kurung buka lagi, kemudian untuk yang nilai UAS-nya, kita kurangi dengan sentroid yang awal di sini. Kemudian kita kuadratkan ya di sini. Dan kita kunci nilai jaraknya karena kita akan gunakan sesuai dengan sentroid yang sudah kita tentukan di sini. Nah, kita kunci di sini dengan F4 ya di sini, ataupun sesuaikan dengan yang ada di device-nya untuk mengunci dari objek sentroidnya di sini. Kemudian kita kurung tutup. Nah, kita hasilkan 29,4279 akar kuadrat dari proses pengurangan jarak ke nilai yang ada. Kemudian kita lanjutkan pada C2. Nah, di sini jadi berbentuk satu nilai setelah sebelumnya itu ada 2 nilai jarak. Karena kita akan butuhkan, yang akan kita butuhkan itu menentukan satu kelas, jadi kita tentukan satu nilai menggunakan yang ada di Euclidean distance ini menjadi satu nilai. Kemudian untuk yang C2, hal yang sama kita lakukan dengan SQRT. Kemudian kita kurangi nilai yang ada di nilai UTS-nya ataupun objek data nilai kita dikurangi dengan yang C2 di sini, sentroid yang kedua. Kemudian kita akar kuadratkan, kemudian kita tambahkan nilai yang UAS-nya. Sebelumnya kita gunakan kurung ya di sini. Kemudian kita kurangi dengan yang nilai C2-nya di sini. Kemudian di akar kuadratkan. Kemudian kita sesuaikan agar tidak berpindah dari objek yang sentroidnya di sini. Untuk yang saya di sini H3 dan I3 untuk C2 yang kita miliki di sini nilai 30 dan nilai 48. Kita accept, ada notifikasi pop-up di sana bahwa SQRT-nya kemungkinan di sini untuk kurung buka kurung tutupnya itu ada yang salah ya, nanti disesuaikan dengan formula yang ada di SQRT-nya ataupun di Excel-nya. Nah, ini menghasilkan 15,1327 untuk yang C2. Kemudian untuk yang C3 hal yang sama kita gunakan di sini sesuai dengan persamaan Euclidean distance, akar kuadrat SQRT kita gunakan, kita kurangi nilai yang ada di sini untuk nilai UTS-nya, kemudian kita kurangi dengan sentroid ketiga yang awal di sini 56, kemudian di akar kuadratkan. Masih diikuti? Halo, cek. Halo, masih diikuti semuanya? Masih Pak. Masih Pak, masih Pak. Kejar gak yang buka laptop? Kejar ya? Masih muda ya? Lumayan, atau lumayan? Lanjutkan saja ya. Nah, kita lanjutkan di sini untuk nilai UTS-nya sudah kita masukkan ataupun objek data nilai pertama, kemudian kita kurangi dengan objek data nilai kedua. Dan kita sesuaikan untuk kurung buka dan kurung tutupnya ya, sini. Setelah kita kunci di sini, kita gulir ke bawah untuk menyesuaikan nilai-nilai yang lainnya yang ada di raw data yang kita miliki di sini. Dan tentunya nanti kita gunakan untuk pemilihan kelas. Sentroid yang kita miliki akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini indikator bahwa sentroid yang kita lakukan penerapan dari rumus Euclidean itu sudah sesuai di sini. Ini 0, kemudian ini 0 karena selisih antara nilai dengan nilai dia sendiri ya. Kemudian kita tentukan nilai kelas di sini dengan meminimalkan nilai objek yang kita miliki ataupun nilai yang terdekatnya di sini. Dalam artian kita lihat menggunakan fungsi if else ya di sini. Nah, jika nilai sentroid yang kita dapatkan di sini
sama dengan nilai minimum dari ketiga nilai yang ada sini. Nah, logical testnya ini. Kemudian jika betul, termasuk kelas pertama. Dan jika tidak, kita lanjutkan dengan if else lainnya. Bahwa nilai yang C2 ini, N3 ya kalau di saya, ini sama dengan nilai minimum dari ketiga nilai sentroidnya. Jika iya termasuk dari kelas kedua, dan jika tidak, kita tidak ulangi if else-nya di sini, tinggal if false ya. Nah, ini termasuk dari kelas kedua. Jadi raw data UTS dan UAS ini termasuk dari kelas kedua di sini. Nah, jadi kita susun if yang bersarang ini dimulai dari C pertama apakah termasuk kelas ke-1 dari raw data UTS UAS ini, dan jika tidak itu termasuk kelas 2, dan jika tidak kedua hal tersebut maka termasuk dari kelas ketiga. Nah, untuk row ini ataupun baris data yang pertama ini adalah masuk kelas kedua. Kemudian kita gulir ke bawah dan kita dapatkan beberapa kelas yang tentunya di sini sebetulnya langkah awal ini sudah selesai ya. Sini sudah terlihat kelas yang kita bagi menjadi 3 kelas. Namun langkah pertama ini tentunya kita harus cek lagi dengan menghitung sentroid baru untuk iterasi yang kedua, langkah yang kedua. Nah, bagaimana ngeceknya? Kita lihat sebaran nilai UTS-nya kembali sesuai dengan kelas yang muncul di sini. Itu dengan ketika nilai kelas ini, misalkan kita cek apakah termasuk dari kelas yang pertama. Nah, ini ketika termasuk dari kelas pertama, maka kita pastikan, jadi kita cek di sini dari setiap row-nya, ketika memang termasuk kelas pertama, maka tampilkan nilai UTS ya di sini untuk yang C1 ini, dan jika tidak, if false, tampilkan kosong saja, string kosong ya. Nah, maka bukan termasuk dari kelas pertama, karena sudah jelas di sini kelasnya kedua. Nah, mengapa kita ulangi ataupun kita runut dari awal sini, sehingga kita pastikan nanti untuk yang average-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada nilai 20 dan nilai 25 yang termasuk dari kelas pertama. Ya, meskipun secara manual memang bisa, namun nanti ketika kita melangkah ke iterasi kedua itu secara manual cukup sulit ya. Nah, ini untuk yang nilai UAS-nya. Ketika nilai kelas ini sama dengan kelompok klaster pertama, maka tampilkan nilai UAS. Dan jika tidak, maka apa? String kosong ya, ini. Nah, di sini yang kelas pertama apa aja? Berarti yang sesuai dengan nilai pertama ya di sini. Kelas pertama di sini. Kita hapus lagi ya sini. Nah, kemudian kita masuk ke yang C kedua ya di sini, ataupun yang sentroid kedua yang sudah kita hasilkan di awal. Kita cek kembali. Nah, kita gunakan sekarang if-nya yaitu dengan sama dengan 2 ya. Ketika kelas ini sama dengan 2, maka tampilkan nilai UTS if true ya. Ketika if false ini, maka ketika salah tampilkan kosong saja ya di sini. Karena ini kelas kedua ya, sudah jelas di sini. Dan di sini ada kelas kedua, kelas kedua, kelas kedua, dan kelas kedua lainnya di sini. Kemudian untuk yang UAS-nya kita lakukan hal yang sama. Ketika nilai kelas ini, kelas ini sama dengan 2, jika betul tampilkan nilai UAS-nya, dan jika tidak, nah ini titik koma, dan jika tidak maka tampilkan kosong ya di sini. Nah, tentunya di sini kelasnya kedua, untuk UTS dan UAS-nya, maka ditampilkan semuanya ya di sini.
sesuai dengan yang ada di kelas kan ya. Untuk nilai yang UAS-nya di sini. Nah, kemudian kita berlanjut pada C3 di sini. Lebih jelas di sini untuk C2, ini untuk yang C pertama, dan ini untuk yang C ketiga ya. Nah, sini if dari nilai kelas ini ketika sama dengan klaster ketiga, jika iya, tampilkan nilai UTS, dan jika tidak, maka kosong. Tampilkan string kosong. Kemudian, untuk yang UAS, hal yang sama juga seperti beberapa langkah sebelumnya. Di sini ketika kelas ini sama dengan klaster ketiga, jika iya, tampilkan nilai UAS, if true ya di sini. Dan jika tidak, di sini tampilkan string kosong. Nah, karena keduanya bukan merupakan kelas ketiga, tentunya tampil itu sesuai dengan yang ada di klaster ketiga, sesuai dengan if else tadi ya. Nah, ini klaster-klaster yang ketiga. Nah, hal yang merupakan ciri khas dari K-min itu sendiri yaitu nilai average di sini, yaitu nilai means dari nilai centroid yang kita hitung ya. Dengan menghitung average dari setiap yang centroid baru yang kita hitung di sini. Nah, ini. Kemudian setelah kita hitung average nilainya di sini, dari mulai C1 untuk UTS UAS-nya, C2 UTS UAS-nya juga, C3 UTS UAS-nya juga, kita tinggal gulir ke kanan karena ini tidak merubah baris dan kolomnya. Nah, sudah kita dapatkan di sini untuk nilai centroid yang barunya. Nah, bagaimana untuk menghitung errornya? Kita lanjutkan ke iterasi kedua di sini. Jadi ketika iterasi kedua tidak menghasilkan error ataupun nol, sehingga iterasi kedua itu selesai. Namun ketika iterasi kedua masih menghasilkan nilai lebih dari nol, maka kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, untuk langkah yang lebih mudah, kita kopikan terlebih dahulu sini nilai-nilai yang ada. Kita refresh saja sini. Dan kemudian yang berbeda di sini adalah centroid baru yang kita miliki ya. Sini jarak dari iterasi pertama ya, ataupun pengulangan yang pertama, langkah yang awal, kita kopikan di sini untuk centroid yang barunya. Kita kopikan di sini untuk centroid yang baru. Untuk iterasi awal yang menggunakan Microsoft Excel sudah beres. Halo, cek. Cek, halo. Gimana? Susah gak? Halo, pada ada? Masih pada ini? Wah, pada respon. Kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut saja di sini untuk iterasi yang kedua dengan jarak dari iterasi yang pertama dengan centroid yang baru ya di sini. Kita gunakan untuk C1, C2 yang tadi, kita hapus terlebih dahulu. Ini. Nah, untuk yang persamaan ini, atau lebih mudahnya, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Tinggal kita rubah dari posisi yang di formulanya. Nah, kita geser di sini untuk dari setiap C1-nya, ataupun setiap dari centroid yang barunya, formulanya kita geser, kita klik terlebih dahulu dari blok dari formulanya di sini. Kemudian untuk yang C1 ini tinggal kita enter ya di sini. Nah, ini dengan di sini F26 untuk centroid yang baru di sini. Kemudian kita sesuaikan. Dan kita kunci ya di sini F26 dan G26 ya di sini.
Nah, kemudian untuk yang C2 kita geserkan juga. Ini sampai dengan berbentuk pointer hitam ya. Nah, ini kita pindahkan untuk yang C2. Kemudian untuk yang C3 sama juga kita pindahkan sini. Kita klik di sini untuk formulanya. Kemudian kita pindahkan untuk yang C3 di sini. C2 untuk yang C3 di sini. Nah, di sini kelasnya ada yang berubah, nanti kita cek. Nah, kelasnya kita gulirkan karena hal yang sama juga di sini dengan proses pengerjaan yang awal ya, untuk melihat nilai minimum dari setiap jarak yang ada. Apakah dari C1 ini termasuk kelas pertama, apakah raw data ini termasuk kelas kedua, apakah raw data dari nilai 15 dan 46 ini termasuk kelas ketiga. Di sini termasuk dari kelas kedua. Nah, untuk memastikan seperti tadi, untuk centroid baru, kita tinggal sesuaikan saja di sini. Tinggal kita gulir, tinggal kita tarik ke bawah, seperti ini. Dan terjadi perubahan di average-nya, karena dengan centroid yang baru di sini. Nah, ini nilai rata-ratanya ada perubahan. Nah, ini ada perubahan di nilai yang C kedua untuk nilai UTS di sini. Ini ada perubahan juga, ini ada perubahan, ini ada perubahan. Sehingga pasti ketika kita melihat errornya, kita kurangi nilai kelas yang awal untuk mengecek saja di sini. Dan nilai ini. Ketika tidak ada error, maka ataupun lebih dari 0. Nah, di sini masih ada error di perubahan di sini ataupun ada perpindahan objek. Dalam artian di sini perpindahan objek errornya bukan error performa ya, ada perpindahan objek saja. Maka kita ulangi iterasi yang ketiga ya di sini. Sampai dengan iterasinya tidak menghasilkan perpindahan objek sesuai dengan yang ada di Camille clustering. Perpindahan objek itu menghasilkan iterasi yang berulang. Nah, kita kopikan centroid yang barunya di sini. Nah, ini jarak dari iterasi yang kedua. Sedangkan langkahnya langkah yang ketiga di sini. Kita kopikan sini untuk yang iterasi ketiga. Nah, ini tentunya akan menghasilkan error kalau misalkan kita copy paste-nya yang tidak teks ya di sini. Karena itu dari average-nya. Nah, ini dengan centroid yang baru, kemudian kita pindahkan posisi dari jarak dari iterasinya ataupun posisi dari formulanya di sini. Untuk yang C1 awal di sini. Kita pindahkan untuk setiap centroidnya di sini. Di sini dimulai dari C1, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk yang C2 juga sama, kita pindahkan. Kita pindahkan juga. Dan terjadi perubahan tentunya, karena dengan centroid yang baru, dengan nilai yang baru, maka untuk proses selisih dan kuadrat jaraknya juga menghasilkan nilai yang baru. Nah, kita sesuaikan di sini. Untuk setiap nilai dari centroidnya, di sini kita sesuaikan untuk yang ketiga di sini. Dan untuk yang kelasnya juga di sini.
Kita hilangkan terlebih dahulu ini nilainya. Kan kita hitung dari sentroidnya juga di sini. Disesuaikan dan kita lihat dan kita pastikan untuk nilai setiap sentroid yang barunya di sini. Sudah terlihat bahwa nilai dari objeknya ataupun objek perpindahan means-nya di sini sudah sama ya. Di sini 68,2, kemudian 68,2, di sini 71,4, 45,857, 28,5714 dan 78 serta 2,5 ya. Sini. Misalkan kita cek kembali, kita hitung errornya di sini, ataupun kita hitung perpindahan objeknya, kita cek. Nah, perpindahan objeknya sudah 0, sehingga sesuai dengan langkah yang ada di Microsoft Excel bahwa ketika tidak ada perpindahan objek di sini, ketika tidak ada perpindahan objek, maka hasil klaster berhenti di sini sesuai dengan yang ada di teori K-nya sini. Oke, langkah pengerjaan sampai dengan ini ya untuk K-means clustering. Dan ada penjelasan tambahan untuk pemrograman Python-nya, yaitu bagaimana kita melihat bahwa penentuan K ini secara random. Sehingga timbul pertanyaan bahwa mengapa K tersebut ditentukan secara random? Tentunya ada teknik lain untuk menentukan nilai K secara lebih otomatis ataupun lebih spesifik ya di sini, yaitu menggunakan elbow method ya di sini. Nah, ketika kita masuk pada pemrogramannya yang sudah saya sesuaikan di sini, namun untuk pemrograman ini tidak perlu dikerjakan ya. Jadi yang dikerjakan di Excel saja. Di sini hanya penjelasan tambahan saja bahwa K-means itu sendiri dibangun dari pemilihan K yang secara random ya di sini. Lebih spesifik nilai K yang akan kita gunakan. Nah, ini hasil visualisasi nilai data UTS dan UAS tadi yang dibagi menjadi 3 klaster ya. Ada K pertama, K kedua, dan klaster yang ketiga di sini. Kemudian ada penjelasan teoritisnya yang sama seperti yang ada di slide tadi, tidak jauh beda di sini, yang mana cara kerjanya yaitu menentukan pusat klaster, sentroid secara acak, kemudian alokasikan setiap data ke sentroid berdasarkan jarak yang ada di Euclidean tadi. Kemudian diperbarui, diupdate berdasarkan rata-rata posisi klasternya. Diupdate seperti tadi untuk menghitung dari nilai minimum tadi ataupun nilai jarak yang terdekatnya. Kemudian di Biscan ini untuk tentunya untuk melengkapi dari kayak K-means itu sendiri, yaitu ketika K-means itu memiliki kelemahan ketika ada noise ya. Misalkan di sini ada data yang terklasterisasi yang sebetulnya jauh dari klaster yang dia miliki. Di sini ada yang kuning, termasuk pada klaster kedua, padahal di sana dekat dengan klaster yang pertama. Nah, itu bisa ditangani sebetulnya menggunakan DB-scan. Dengan di-scan dan dimasukkan pada kelas yang di luar dari klasternya ataupun outlier ya istilahnya. Nah, ini nanti dibahas pada pertemuan lainnya untuk DB-scan. Kita fokus pada yang K-means-nya. Nah, nilai K yang tadi ditentukan itu adalah N cluster sama dengan 3. Kita menginstruksikan model yang kita miliki untuk mencari 3 kelompok nilai. Ini nilai mahasiswa ya yang tadi. Ini inisialisasi 10 ya, ataupun bisa disesuaikan itu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah menentukan K optimal ataupun metode elbow ya di sini. Yang mana metode elbow itu sendiri kita tentukan dengan mengukur seberapa rapat titik-titik dalam suatu klaster terhadap sentroidnya.
Jadi semakin banyak klaster, nilai WCSS akan semakin kecil. Tentunya semakin banyak kelasnya, maka nilai dari jarak kuadrat klasternya ataupun within cluster sum of square di sini semakin kecil. Tapi ketika mencari titik di mana penambahan klaster tidak lagi memberikan penurunan WCSS secara signifikan, nah titik ini akan menyerupai bentuk siku ya. Nah bentuk siku itu yang kita pilih. Untuk data yang tadi, untuk sikunya itu bisa kita pilih di sini. Di sini adalah yang X ini adalah jumlah K-nya yang bisa kita pilih, jumlah klasternya, dan di sini adalah momen inersianya ataupun WCSS-nya ataupun lekukan siku dari Bohr metodenya. Di sini kita yang lekukan siku itu ada 2 dan 3. Nah ini kita bisa bandingkan nilai WCSS di sini, nilai yang 2 itu sebetulnya bisa kita pilih, namun untuk nilai WCSS-nya itu lebih besar. Kita pilih yang nilai yang lebih kecil, yaitu ada 40. Sedangkan ketika kita memilih nomor 4, sini K-nya, di sini udah berbentuk nilai yang lebih kecil, tapi yang bukan juga di sini. Sehingga kita pilih nilai yang 3 untuk yang data tadi. Semakin banyak klaster, nilai WCSS akan semakin kecil. Dan jadi kita pilih beberapa nilai yang ada di nilai dilakukan Bohr metodenya. Nah, ini untuk programnya ya. Jadi Bohr metode ini bisa kita tentukan ketika datanya sudah banyak, kemudian sudah kompleks ya struktur datanya. Jadi kita tentukan menggunakan Bohr metode untuk menentukan nilai K-nya. Namun beberapa hal tersebut tentunya kami ini ada beberapa hal yang kekurangan juga ketika menangani data outlier, yang tentunya kita lengkapi dengan beberapa algoritma lainnya. Baik itu nanti kita gunakan gradient boost, kemudian kita gunakan sebelum ke gradient boost kita gunakan dbScan, ataupun kita kurangi dengan dimensinya dengan Percival komponen analisis. Bahkan untuk yang kekinian sekarang menggunakan deep learning itu juga bisa. Namun kita melihat dari jumlah datanya. Oke, itu yang saya bahas untuk pertemuan kali ini. Bagi ada yang ditanyakan, boleh, baik itu yang tadi Excel ataupun yang lainnya. Yang Excel dikerjakan tadi, ada yang sampai atau ada yang mau diulangi, boleh? Atau nunggu videonya? Mohon maaf, untuk yang bagian jarak dari iterasi kedua yang Excel, boleh dilihat lagi yang centroid barunya. Bentar, presentnya mana? Oh ini nih. Oke, ini yang jarak. Yang mana yang jaraknya? Yang jarak dari iterasi kedua. Dua ini tadi di copy dari yang atas ya, yang dari iterasi awal ataupun iterasi yang pertama ini, langkah yang kedua. Terus ini dikopikan dulu ya. Nah ini centroidnya. Atau yang mana? Berarti yang ini. Iya Pak, yang bagian centroid barunya. Hasil akhirnya. Hasil akhir. Oh ini nih. Iya itu Pak. Nah ini sama kayak tadi. Sudah ini. Pak, terima kasih. Oke, siap-siap. Udah berarti ya, nggak perlu jelasin lah. Udah sip-sip. Nanti kalau misalkan ada yang mau diulang pengerjaannya, nanti saya kirim video tutorialnya. Atau bagi yang sudah, tadi tinggal di-share saja ke temannya ya. Bagi yang udah mengerjakan, tinggal tutor sebaya lah. Nanti tinggal dia ajari cara pengerjaannya. Ataupun nanti mau lihat videonya boleh lah untuk pengerjaan dari yang kami sini. Tapi tentunya ini menerapkan apa yang ada di langkah-langkah di slide-nya ya. Ataupun langkah-langkah di algoritma Kamin. Di teknik Kamin dari mulai pemilihan centroid, kemudian jarak, kemudian menentukan kelas, dan centroid baru untuk mengecek apakah langkah iterasi selanjutnya itu ada perpindahan objek ataupun tidak. Nah seperti itu paling yang saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang tanyakan lagi boleh. Kalau misalkan tidak kita absen ya. Sambil saya absen ada yang bertanya boleh lah.
Ini kelas A sama kelas C ya. Oke, bunga ya, kelas B tadi. Oke, saya absen dari kelas C dulu ya. Bentar. Nah, saya isi data dulu ya di sintesisnya karena cukup banyak nih di sintesisnya yang perlu diisinya. Kelas C ya, bentar. Kelas C yang 10 belum ya. Bentar ya. Berapa sih sekarang? 24. Ya. Bentar ya, bentar. Oke, kelas C ya. Tadi cukup banyak yang disesuaikan dulu ya datanya. Kita mulai di kelas C. Amelia ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Patra? Hadir, Pak. Siap. Sekar ada? Hadir, Pak. Kak? Hadir. Hadir, Pak. Dia ada? Hadir, Pak. Sekarang udah dia, udah. Tri? Hadir, Bapak. Oke, Venti ada ya, kan ya. Oke, Selva? Hadir, Pak. Oke, Arla Juarni ada. Hadir, Pak.